Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Ya, my beloved students, please. What? Apa? Apa? Enggak. Ini kami apa mau praktek? Dah, students. Actually, today is our schedule for having our practice test. Kita hari ini practice test ya kak. Jadi ujian praktek kita hari ini sebenarnya. Nah jadi, can you hear me? Dengar suara saja. Ya kak, dengar ya. Nah jadi hari ini kita nggak ada belajar, tidak ada pembelajaran, cuman kita ini. Nah, jadi yang mau kita lakukan adalah yang pertama, please complete your practice test assignment. Jadi I want you to complete your practice test assignment and submit at least tomorrow. Six o'clock p.m. Ya, jadi silakan dikerjakan ulangan praktek yang sudah Ustazah kasih. Kumpulkan tuh paling lama besok jam 6. Nah, kalau ada pun yang mengumpul paling nyeret kali ya istilahnya sampai jam 12 malam saya tunggulah. Tapi besok ya kak. Ya, ada beberapa yang udah ngumpul tapi banyak yang belum. Ya, di betul-betul di apa? Ini kalian ini ada berapa? Hampir 30 orang. Tapi setengah pun belum ada nih yang masuk nih, baru 25. Nah, jadi yang punya kawan silakan diingatkan kawannya ya. Kawannya tolong diingatkan ulangan praktek kita woi sama Ustazah Lala, dimakan kalian nanti bilang. Habis itu nah, for your information ya kakak-kakak, I have told you that we will have our monthly test kan. Jadi sebenarnya monthly test itu it should be every 4 meetings. Tapi ini kita nggak apa-apa lah, kita rangkap monthly testnya. Jadi nanti insya Allah we will have our monthly test at 2 until 3 o'clock p.m. Nah, kita mau ulangan monthly test ya. Pakai nggak pakai will ya. Ini we are going to, because this is a plan, we are going to have our monthly test at 2 o'clock to 3 o'clock p.m. That means in the afternoon, nanti siang. And learn please study about
apa ya yang kalian harus pelajari adalah yang pertama. Nah, you have to be able to defer. Jadi ada soalnya itu simple past. Simple past tense. Kalian harus bisa versesnya. Present perfect. Jadi di dalam soal you have to be able to defer. Kalian harus bisa membedakan kedua tense ini. Jadi itu nanti nih soalnya adalah pilihan ganda multiple choice. And then you will have a recount text for personal and biographical recount, personal and biographical recounts, and then announcement. Nah, itu untuk ulangan ini untuk nanti ya nanti. Jadi there are 20 items. Kita bilangnya items ya. And then I will share the link at 2 p.m. inshallah, and I will nanti kan pakai password. I will change the password ke Google Form ya, cek-ceknya after 1 hour. Jadi setelah 1 jam nanti Ustazah change passwordnya. Jadi pakai Google Form ya, cek-ceknya kan. Ustazah baru pandai, mesti kemaru. Jadi nanti kita mau pakai Google Form itu ujiannya insyaallah. Tapi Ustazah nanti kirim linknya itu insyaallah pada jam 2 ya kan. Habis itu kan ujiannya Ustazah kasih waktu 1 hour, 1 jam. So after 1 hour I will change the password. Jadi nggak bisa suka-suka yang lain itu. Ya. Izin dulu kalau mau ujian. Oke? Paham? Any questions? Ada pertanyaan? Kita ulangi ya Kak. Jadi sekarang ini kita nggak usah ada materi, ya. So what you have to do is, nggak boleh. Itu udah Kakak udah tadi, nggak boleh. Jadi yang harus kalian lakukan adalah yang pertama, kalian complete lah itu tes assignment itu yang sudah dari kemarin Ustazah bilang. Kalau nggak salah udah dari 2 minggu yang lalu. Ustazah bilangnya udah dari 2 minggu yang lalu. Habis itu kalian kumpul setidaknya besok jam 6 boleh. Dan Ustazah paling lama kali jam 12 malam nggak apa-apa lah. Itulah udah lewat kurangi nilainya ya Kak. Lewat dari itu ngumpulnya kita kurangi nilainya. Nah, apa ujian praktek kita? Ada yang nggak tahu? Ada yang nggak ingat? Membuat apa? Ayo. Iya, membuat recount text. Personal recount text. Tuh, habis itu ya, today insyaallah we are going to have our monthly test too. Jadi at 2 until 3 o'clock p.m. Jadi nanti habis itu yang kalian harus pelajari adalah ini. Dia kan baik budi, ramah tamah, tidak sombong, nggak apa-apa. Nggak insyaallah. Tapi mamanya baru gajian. Dah. Jadi yang harus kalian pelajari adalah kita itu bisa membedakan antara simple past ya. Jadi untuk simple past sama present perfect Ustazah kasih ada 5 soal, kemudian recount personal ada 5 soal, biographical ada 5 soal, announcement ada 5 soal. Totally we have 20 items. Ada 20 soal nanti.
Nah, kenapa Ustazah bikin 20 soal? Karena satu soal itu nilainya 5. Jadi Ustazah harapkan makin banyak kalian benar ya, jangan makin banyak kalian salah. Jadi kalau misalnya nanti 10 nih soalnya rupanya kalian salah 4, nilainya jadi 6. Ini kok 20 kalian salah 4, nilainya banyak. Tapi makanya itu. Nah, jadi kita cakupannya makin luas. Ya, ada yang sulit, ada yang gampang. Nah, makanya saya harapkan belajar dan jujur ya. Jangan lihat buku. Ya, ujiannya jangan lihat buku. Makanya Kakak belajar gitu. Apalagi buka kamus, janganlah. Kita usahakan kita jujur, ya Kak ya. Oke. And remember, jadi kalau yang biasa tidur jam 2, ala Ustazah jam 2 jadwalnya awak tidur siang pula. Nah, dimajukan jamnya. Kita jam 1 kalian tidur sampai jam 2. Bikin alarm ya Kak. Jangan sampai nanti, aduh Ustazah nggak teringat ketiduran katanya. Memang Ustazah kasih lah. Nggak mungkin Ustazah nggak kasih. Ya kan? Tapi misalkan selesai kita dari jam 2 sampai jam 3 ini udah semua komplit, satu kelas selesai ujiannya, ya kan? Nah, terus jangan kerja sama. Habis itu kalau ada yang nggak bisa langsung konfirmasi, coba WA Ustazah, izin dulu ya, oke? Nah, any questions? Ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanya? Ustazah, Hai. kalau rekaman teksnya yang tentang personal itu, yang waktu itu kan udah siap. Jadi boleh dihafal terus diulang lagi. Jadi nanti soalnya, jawabannya itu juga sama dengan personal yang waktu itu. Maksudnya tugas kakak? Iya, Zah. Kak, ini tugasnya itu teksnya Ustazah ambil dari enggak dari tempat ini kakak, soal-soal kakak, bukan. Jadi ini kan soalnya pilihan ganda. Jadi dari soal yang kemarin-kemarin gitu saja bikin pertanyaannya, bikin pertanyaannya gitu. Ngerti maksudnya? Jadi yang harus kakak pelajari itu bukan menghafal recount, tapi yang harus dipelajari adalah yang sering saja kan berulang-ulang saja tekankan. Yang kalian pelajari adalah social function, recount text apa social functionnya? To retell past experience or past events. Social function, fungsi sosial, tujuan buat apa teks itu dibuat, buat apa teks itu ditulis, itu namanya social function. Itu yang harus kalian pelajari. Yang Ustazah kasih di catatan, social function, generic structure, apalagi namanya, unsur kebahasaannya itulah yang kalian pelajari. Present perfect sama simple past tense, sudah itu. Habis itu apalagi yang kalian pelajari, itulah announcement. Apa tujuan dari announcement itu? Announcement itu untuk apa dibuat? Sudah ada kan Ustazah kasih kan? Ustazah kasih catatannya. Udah gitu announcement itu berisi apa aja? Nah, ingat announcement ada 2 jenisnya. Yang pertama spoken, yang kedua adalah written. Tuh, itu yang dibaca gitu Kak. Jadi nanti ketika kalian dihadapkan sama satu announcement atau text recount, yang kalian ingat adalah text recount itu tujuannya adalah ini. Paragraf pertama merupakan orientation. Paragraf selanjutnya events, rangkaian kejadian. Paragraf selanjutnya kedua, ketiga, keempat, kemudian ada yang namanya reorientation. Reorientation itu apa? Kesimpulan atau komen dari pembaca. Biasanya ada di paragraf terakhir. Itu yang kalian hafal. Ngerti ya? Kita udah ada coba pernah menjawab soal kan, text recount? Udah, minggu lalu kita udah coba menjawab soal text recount. Sudah ya kan? Dari situ kakak pelajari bagaimana caranya kita menjawabnya. Tapi kan kakak ini udah SMA ya. Berarti kalau udah SMA berarti dulu waktu SMP udah sering lah menjawab soal-soal dari teks monolog kayak gitu. Yang kayak gitu. Oke? Any other questions? Paham Kak?
Arika? Paham dah. Oke. Yang lain? Ada? Atau ada yang mau ditanya terkait materi? Ustazah belum ngerti yang ini. Tolong dijelasin lagi. Ayo, ada? Simple past dengan present perfect. Perbedaannya jelaskan. Perbedaannya ada? Apa perbedaan present perfect dengan simple past? Simple past dia keterangan waktunya itu jelas, ya kan? Yesterday, habis itu last month, 1 hour ago, 2 minutes ago, in 2010, itu tahun-tahun yang sudah lewat, ya. Just now, barusan, tadi. Nah, itu dia, itu simple past. Tapi kalau dia present perfect, ingat nih, ini udah ada catatannya nih, bukan nggak ada ya. Catatan udah Ustazah kasih nih. Apa perbedaannya kalau present perfect? Present perfect, yang pertama, tindakan dimulai di masa lalu masih berlanjut di masa kini hingga sekarang maksudnya. Perhatikan penggunaan for dengan since. For artinya selama, since artinya sejak. Jadi kalau ada seperti ini, penggunaan since dengan for di dalam kalimat, artinya you need to change the verb in present perfect. Kita perlu untuk merubah kata kerjanya ke dalam bentuk present perfect gitu. Baru kemudian saat periode waktu tindakan belum selesai atau berakhir. Nah, jadi masih berlangsung dia. Nah, yang nampak seperti ini, tindakan yang berulang pada waktu yang tidak ditentukan. Jadi sudah beberapa kali pakai kata 6 times, sudah 6 kali menonton film tersebut. Habis itu perbedaannya dengan simple past jelas dia. Kalau simple past dia menggunakan adverb of time untuk waktu lampau seperti ini, yesterday. Nah, kalau ada kata several times, frequently, many times, itu dia present perfect. Sudah dilakukan berulang-ulang, tetapi waktunya itu tidak ditentukan. Maksudnya tidak disebutkan di situ. Sudah berkali-kali kami makan di restoran itu. Nah, itu present perfect. Tapi kalau kita bilang we have dinner at the restaurant last night. Nah, itu jelas. We had dinner at the restaurant last night. Kami makan di restoran itu kemarin malam. We have eaten at the restaurant. Ini di restoran yang sama ya. We talk about the same restaurant. Ini kita ngomongin restoran yang sama. Jadi kalau kita bilang beberapa kali, kita bilang kami sudah makan di restoran itu beberapa kali. Ini present perfect, Kak. Present perfect. Tuh. Tapi kalau kita bilang we had dinner ada last night-nya, kemarin malam loh, waktunya jelas. Udah lewat kemarin malam dia waktunya gitu. Ini simple past. Bedanya nampak kan, Kak? Bedanya nampak enggak? Nampak dah. Yang lain lah, paham dah ini? Apa, Kak? Nanti ya, Nak. Ini dia. We have eaten at the restaurant many times. We had dinner at the restaurant last night. We talk about the same restaurant. Ya, ini kita ngomongin restoran yang sama. No, not now. Ayo. Ayah. No. Nah,
We have eaten at the restaurant many times. We had dinner at the restaurant last night. Jadi kalau ini kita katakan bahwa kita telah beberapa kali makan di restoran tersebut. Telah beberapa kali. Waktunya tidak disebutkan, waktunya tidak ditentukan. Ping. Waktunya tidak ditentukan. Nah, kita pakai present perfect like this. Nah, ada to be, ada have, kemudian masuk verb 3. Ada have, kemudian masuk verb 3. And then kalau simple past tense dia ini, nah, pakai verb 2 aja. Pakai verb 2. Tuh, sampai sini paham enggak? Paham enggak? Any question? Ini dia have, has, plus verb 3 ya Kak. Tuh. Nih kalau ini verb 2. Gitu. Dah. Kemudian ciri-ciri selanjutnya ya, kalau untuk present perfect dia ada kata just. Just, bukan just now. Kalau just now itu tadi itu simple past ya. Oke. Kemudian itu dia. Ini contoh-contohnya. Nah, kalau untuk yang pakai have, present perfect yang pakai have itu I, you, they, we. Yang pakai has itu he, she, it ya Kak. Nah, sekalian kalian belajar sini. I took the book last night, simple past tense. We have taken an English course for 3 times this week. Itu. Nah, coba kalian lihat-lihat dulu ya, dipelajari sendiri ya Kak ya. Oke. Nah. Any other questions? Ada pertanyaan lain? Kalian tadi nggak nampak ya? Ya Tuhan. Berarti. Kakak nampak nggak ini tadi yang saya share? Nampak nggak? Nampak. Apa yang mana? Ustazah buka present perfect loh. Iya kan? Iya kan? Oh, oke. Good. Itu dia. Oke. Sudah? Ya, Ustazah harap semua nilainya bagus-bagus ya Kak ya. Silakan belajar dan tolong diinfokan ke kawannya yang nggak tahu. Ya, kalau hari ini kita mau monthly test. Jadi biarlah ini yang kita lihat. Nah, seperti ini. Oke. Kelihatan ya? Oke, alhamdulillah. Mudah-mudahan. Ya. Oke, I think that's all for today. Kalau nggak ada pertanyaan lagi kita tutup. Ya. Thank you very much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.